Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini sudah berada. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkra. Tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Mari saudaraku dimanapun saat ini saudara berada, kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab Tuhan Allah menyertai dan memberkati kami tanpa henti. Ketika saat ini setiap kami ingin mengawali aktivitas kami hendak kembali merenungkan sabda Tuhan. Dan biarlah sabdamu ini boleh menjadi satu sumber kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pasti kita tidak asing dengan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 453. Lagu yang berjudul Yesus Kawan Yang Sejati. Di dalam liriknya dikatakan, Yesus kawan yang sejati bagi kita semua. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Nah saudara, apakah lagu ini menjadi lagu yang favorit untuk saudara? Ataukah lirik dalam lagu ini benar-benar kita alami bagaimana Tuhan Yesus hadir, kita rasakan sebagai seorang sahabat kita. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus hadir sebagai seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang membedakan teman dan sahabat. Sahabat dalam berbagai macam kondisi ia akan selalu ada. Sedangkan teman mungkin akan datang kepada kita ketika dia membutuhkan. Tapi ketika kita sedang kesulitan, sedang mengalami pergumulan, belum tentu seorang teman itu hadir dalam kehidupan kita. Nah di dalam pujian ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah kawan sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan dalam firman Tuhan juga ditegaskan bagaimana Yesus yang juga hadir di dalam kehidupan umatnya. Mari bersama kita membacanya di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Yesus yang hadir sebagai seorang sahabat bagi mereka yang bergumul. Kalau kita mencermati dalam bagian-bagian sebelumnya diceritakan tentang bagaimana Yesus yang juga menyembuhkan banyak orang yang sakit. Bahkan orang kusta pun disembuhkan oleh Tuhan, yang notabene pada waktu itu orang kusta itu dijauhi, dihindari dan tidak dianggap. Tapi Yesus kemudian hadir. Nah dalam bagian yang kita baca ini dalam Injil Matius mengingatkan tentang sebuah kisah di mana Yesus yang hadir bagi sahabatnya, yaitu adalah Petrus. Ya, bagaimana Yesus kemudian hadir dalam pergumulannya. Ketika ada orang yang sakit, pastilah ini menjadi pergumulan bagi keluarga. Bukan hanya orang yang sakit, yang terbaring, yang mengalami pergumulan, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang merawat, yang mendampingi, yang menemani, itu juga pasti bergumul. Sebab aktivitasnya menjadi terbatas, dia tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi dalam bagian ini Yesus menunjukkan belas kasih, bagaimana Yesus yang hadir dalam kehidupan umatnya. Dalam pergumulan yang dialami, Allah turut hadir. Allah tidak pernah meninggalkan dan ia mau datang kepada setiap kita yang bergumul. Untuk itu memang benar jika dikatakan dalam Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Artinya Yesus adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kita dalam pergumulannya. Untuk itu saudara-saudara, melalui bagian ini firman Tuhan memberikan sebuah ketegasan bahwa Dia, yakni Yesus, memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini menjadi satu sukacita yang harus kita rayakan, yang harus kita ingat bahwa dalam setiap pergumulan
mari kita merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana Allah yang hadir menguatkan setiap kita. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, bagi setiap kita yang saat ini sedang dalam pergumulan atau mungkin kita dalam kondisi yang lemah, bersediakah saudara untuk kembali datang kepada Tuhan, untuk terus berseru dan berharap hanya kepada Kristus? Sebab Ia menyatakan diri sebagai penolong yang akan menanggung setiap pergumulan kita. Ia akan membersamai kita di dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Dan percayalah bahwa di dalam Kristus kita akan beroleh kekuatan untuk terus memampukan menjalani setiap pergumulan itu. Ia tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendirian, sebab Ia adalah Allah yang sungguh dekat. Ia adalah sang sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah sabda Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Untuk itu mari bersama kita kembali menutup permenungan ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, sang sahabat kami yang hidup, kami bersyukur Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Dalam pergumulan kami terus menantikan pertolongan Tuhan. Maka mampukanlah kami untuk boleh merasakan bagaimana jamahan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Supaya dalam pergumulan ini kami boleh terus menjalani kehidupan hari demi hari dengan iman kepada Engkau, ya Yesus Tuhan kami. Berikan kami kekuatan supaya firman-Mu ini menjadi nyata atas kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, sang sahabat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat menjalani kehidupan dengan Kristus. Kiranya kasih Kristus menyertai dan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.